Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang fungsi logika. Fungsi logika itu adalah fungsi if. If itu ada tiga, ada if, ada if and, ada if or. Kalau if itu untuk menguji kebenaran atau kesalahan, benar atau salah. Nah, kalau fungsi if and itu untuk menguji benar atau salah, tapi dengan syarat yang absolut. Jadi, maksud syarat absolut itu syarat-syaratnya harus terpenuhi secara keseluruhan. Kemudian ada fungsi if or. Ini untuk menyatakan benar atau salah kalau syaratnya ini terpenuhi salah satu saja. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak ilustrasikan dengan contoh, tapi juga sekalian mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan dulu waktu di kelas 10. Jadi pertama, untuk mengetengahkan teks judul itu bisa di major center ya, begini. Kamu blok atau seleksi. Nah, itu satu-satu. Nah, seperti ini satu-satu. Tapi kalau mau sekaligus juga bisa. Caranya kita unduh Ctrl Z ya. Kalau untuk Ctrl Z biar cepat. Ini bisa seperti ini, terus di blok. Nah, terus klik ini elemen yang pojok kanan bawah. Terus nah, ini horizontalnya kamu klik yang center across selection, terus vertikalnya klik center, kemudian OK. Kemudian nanti kamu setting atur, yaitu kalau judul itu lebih besar hurufnya, dibesarkan kemudian ditebalkan atau dibom. Kemudian untuk menomori nomor ya otomatis kamu ketik 1, kemudian 2, terus kamu blok atau seleksi, kamu arahkan kursornya ke kanan bawah, pojok kanan bawah sampai berubah tanda plus warna hitam, kemudian kamu klik 2 kali. Nah, secara otomatis sudah nomor secara berurutan. Kemudian jumlah. Nah, jumlah ini paling cepat, paling mudah itu di keyboard, kamu klik tekan ALT ya, tanda plus. Nah, ini langsung di enter ya. Nah, itu langsung ke jumlah. Terus untuk mengcopy, arahkan kursornya sampai tanda plus warna hitam, kamu klik 2 kali. Nah, udah ke jumlah. Kemudian rata-rata, masih ingat nggak rata-rata menggunakan rumus apa? Ya betul, menggunakan average. Nah, average kamu blok nih nilainya, nggak usah dikurung tutup juga nggak apa-apa, langsung di enter langsung bisa ya. Terus nah, di klik 2 kali, itu sudah otomatis tercopy ke bawah. Kemudian untuk lulus 1, di sini ketentuannya adalah lulus 1 apabila nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 80. Ya, ingat setiap kita mengawali penulisan rumus itu dengan lambang sama dengan, tapi if ini nilai rata-ratanya I8 itu adalah alamat sel ini. Jadi kolom I, kemudian baris
ke 8. Jadi I8 kemudian lebih besar sama dengan 80 ya, maka tanda pemisahnya ini ya bisa titik koma, bisa koma, tergantung komputernya. Maka ya lulus, tanda petik lulus ya. Apabila di luar ketentuan itu, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, kemudian tanda petik lagi, tutup kurung, enter ya, lulus. Terus tinggal kamu copy, arahkan begini, klik 2 kali ya. Ini tidak lulus karena nilai rata-ratanya kurang dari 80. Kemudian ini 80, kenapa tidak lulus? Karena 80 ini pembulatan ya. Jadi kalau Bapak tuh kan 79,8, jadi kurang dari 80 karena dibulatkan jadi 80. Maka 80 ini karena hasil pembulatan tidak lulus. Kemudian yang berikutnya adalah lulus kedua apabila nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 75 dengan nilai di setiap mata pelajaran tidak ada yang kurang dari 70 atau lebih besar sama dengan 70. Ini menggunakan rumus if and, jadi sama dengan if ya n ini nilai rata-ratanya harus lebih besar sama dengan 70 ya. Kemudian nilai di setiap bukan 70, berapa, 75 ya, 75 maaf 75 ini 75 dan nilai di setiap mata pelajaran nilai setiap mata pelajaran itu harus lebih besar atau sama dengan, atau tidak boleh kurang dari ya, atau lebih besar sama dengan 70. Kemudian nilai bahasa Indonesia juga sama, harus lebih besar sama dengan 70. Kemudian nilai bahasa Inggris juga demikian, lebih besar sama dengan 70. Kemudian yang terakhir nilai matematika harus lebih besar sama dengan 70. Tutup kurung ya. Terus maka kalau syarat ini sudah terpenuhi semua, artinya nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 75, nilai agamanya lebih besar atau sama dengan 70, bahasa Indonesia ya sama ya sampai matematika ya. Kalau sudah terpenuhi semua maka dinyatakan lulus ya. Tapi kalau tidak maka dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus. Terus kita enter ya. Ini lulus karena nilai agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika kan lebih besar daripada 70. Sementara nilai rata-ratanya juga lebih besar daripada 75, maka lulus. Yang ini tidak lulus. Kenapa? Karena nilai matematikanya ada yang kurang dari 70 ya. Ini tidak lulus karena nilai matematikanya kurang dari 70. Nah, seperti itu. Kemudian yang lulus ketiga ketentuannya adalah lulus 3 apabila nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80 dengan nilai salah satu pelajaran itu harus lebih besar daripada 90 ya.
Jadi yang ketiga ini menggunakan rumus if or. Jadi ketentuannya adalah apabila nilai rata-ratanya harus lebih besar sama dengan 80. Kemudian nilai agamanya lebih besar sama dengan 90. Kemudian bahasa Indonesianya lebih besar sama dengan 90. Kemudian bahasa Inggrisnya lebih besar sama dengan 90. Kemudian yang terakhir itu nilai matematika lebih besar sama dengan 90. Tutup kurung, maka ya dinyatakan lulus. Ya. Kemudian apabila tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Terus tutup. Nah, perbedaan antara if and dan if or. Kalau if and itu syarat-syaratnya semua harus terpenuhi. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi satu saja, maka dinyatakan tidak lulus. Tapi kalau yang ketiga, yang if or ini justru kebalikannya. Ya, kalau salah satu syaratnya terpenuhi satu saja, itu dinyatakan lulus. Nah, gitu. Jadi misalnya nanti agama 0 ya, tapi kalau bahasa Indonesia 91 tetap dinyatakan lulus. Coba kita praktekkan ya. Misalnya agama 0 ya. Nih, tetap lulus di sini, tetap lulus. Ya, ini langsung tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena ada salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Karena nilai agamanya kurang dari 70. Tadi kan tadi lulus ya. Nah, lulus seperti itu. Nah, tinggal kita copy. Cara yang paling mudah begini, langsung copy. Ini tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena ininya ya, nilai rata-ratanya jadi nggak ada yang memenuhi syarat nih. Jadi nilainya di sini tidak ada yang nilai 90, ini hanya 80. Jadi 80 ini kan pembulatan ya, maka tidak lulus. Jadi seperti itu if or. Sekarang ranking ya, untuk ranking rumusnya adalah sama dengan rank ya, rank. Terus kamu klik. Nah, rank itu bisa kamu ambil dari jumlah atau dari rata-rata. Sekarang kita ambil dari jumlah, terus titik koma, kamu blok nih dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma, kamu klik yang descending atau 0, descendingnya atau 0, tutup kurung, terus di enter. Terus kamu nah ini 24433, berarti ini ada kesalahannya di mana? Kamu perhatikan ya, ini betul-betul. Nah, kalau Bapak klik di sini, maka ini kolom yang warna merah bergeser ya, bergeser ke bawah. Nah, seharusnya itu tidak boleh bergeser seperti yang pertama tadi. Nah, posisinya harus seperti itu, tidak bergeser. Masih ingat? Supaya tidak bergeser diapakan? Betul, diabsolutkan ya, dikunci. Nah, dikunci dengan tanda dolar. Kalau Office-nya 2003 atau 2007, cukup kamu klik tekan F4 ya di keyboard. Nah, tapi kalau yang Office 2016 2013
itu harus ketik secara manual seperti ini. Nah, enter, kemudian kamu copy ke bawah. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini tadi udah betul, sekarang kita yang bawah, bergeser nggak? Coba ya, coba perhatikan di situ. Nah, ternyata tidak bergeser ya. Nah, dia harus dikunci ya. Dikunci itu fungsinya untuk tidak bergeser. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak ini karena mengulang ya, saya pikir kalian sudah cukup paham, tapi bagaimanapun juga tolong nanti yang punya komputer, punya laptop di rumah harus kamu coba ya, karena di samping bisa juga kecepatan, mungkin kecepatannya, jadi harus kamu coba sendiri di rumah ya. Penjelasan dari Bapak cukup sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.